Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurun Nazilah, mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjawab mulai dari topik 7 mata kuliah etika dan profesionalisme guru secara lisan. Ada 9 pertanyaan. Kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Bagaimana guru kreatif dan inovatif telah mempengaruhi pandangan Anda tentang peran seorang pendidik? Menurut saya, guru kreatif dan inovatif mengubah cara saya menjadi pendidik atau guru. Melihat tayangan video YouTube yang berisi guru inovatif dan kreatif dalam pembelajaran, serta melihat rekan saya yang kreatif ketika PPL kemarin, mulai dari mendesain modul ajar, mendesain LKPD, hingga mendesain materi pembelajaran, itu membuat saya terdorong untuk melakukan hal yang sama. Walaupun menurut saya ini bukan tipe orang yang kreatif, namun saya tetap mencoba untuk menggali ide kreatif saya agar dapat merancang pembelajaran yang inovatif untuk peserta didik saya. Saya menemukan bahwa guru yang kreatif dan inovatif itu biasanya mengeksplor model pembelajaran, media pembelajaran, dan bahan ajar yang akan disampaikan kepada peserta didik. Nah, kenapa disebut menarik dan inovatif? Karena dapat menarik minat peserta didik terhadap pembelajaran. Hal ini membuat saya mengubah cara pandang saya terhadap peran seorang pendidik. Dulu, peran pendidik bagi saya itu hanya meneruskan informasi pengetahuan saja, dan bagaimana membuat peserta didik itu memahami materi itu saja. Namun, setelah mencari tahu mengenai guru kreatif itu apa, guru inovatif itu apa, saya berpikir bahwa peran guru ternyata lebih dari itu, yaitu bagaimana menarik perhatian peserta didik agar tertarik belajar, berminat belajar, serta pembelajaran itu menjadi menyenangkan bagi mereka, sehingga peserta didik akan menunggu dan bersemangat ketika saya akan mengajar, terutama pelajaran yang saya ampu, yaitu pelajaran IPA. Yang kedua, apakah Anda pernah memiliki pengalaman dengan seorang guru yang Anda anggap kreatif dan inovatif? Bagaimana pengalaman itu memengaruhi pembelajaran Anda? Sayangnya, selama saya menjadi peserta didik, itu menurut saya belum ada guru saya yang saya anggap kreatif dan inovatif. Namun ketika saya bekerja sebagai pendidik, sebagai salah satu guru di SD swasta di daerah asal saya bertemu rekan pendidik yang kreatif dan inovatif menurut saya. Mengapa demikian? Karena menurut saya, rekan saya itu merancang pembelajaran yang bermakna bagi anak didiknya, seperti mengajak keliling lingkungan sekolah untuk belajar tentang ekosistem sawah, kemudian mengadakan ice breaking ketika mereka sudah terlihat mengantuk, kemudian menjadi guru yang penuh senyuman, hangat, dan menyenangkan bagi peserta didiknya. Sehingga ketika pelajaran rekan saya itu peserta didik dari depan kelas itu sudah langsung berseru bersemangat gitu, memanggil nama rekan saya. Hal ini yang membuat saya terharu dan belajar bagaimana sih menjadi sosok yang seperti itu. Yang nomor 3, bagaimana Anda mengukur tingkat kreativitas dan inovasi dalam pendekatan pengajaran seorang guru? Saya mengukur tingkat kreativitas dan inovasi dalam pengajaran seorang guru itu dalam beberapa hal, yaitu dengan melihat yang pertama, bagaimana cara mengajar guru tersebut. Misalnya model yang digunakan, apakah monoton ataukah berpusat pada peserta didik, itu saya melihat itu. Kemudian media ajar apa yang digunakan, kemudian games apa yang dilaksanakan pada saat pembelajaran, kemudian bagaimana guru tersebut mengelola kelas agar tetap kondusif dan peserta didik nyaman ketika pembelajarannya. Kemudian yang kedua, respon peserta didik kepada pelajaran tersebut atau kepada pelajaran yang diampu oleh guru tersebut. Nah, biasanya guru yang inovatif dan kreatif itu akan ditunggu-tunggu oleh peserta didik. Yang ketiga, bagaimana sikap pendidik dalam menyikapi persoalan. Misalnya ada persoalan terkait peserta didik yang hanya diam di tempat duduknya gitu ya. Kemudian biasanya pendidik yang kreatif dan inovatif tuh akan memanfaatkan masalah tersebut untuk mencoba pendekatan yang baru. Misalnya anak didik itu tidak mau diam. Nah, guru yang inovatif dan kreatif itu malah mencari bagaimana sih ketidakdiaman atau anak didik yang tidak bisa diam itu dimanfaatkan untuk jadikan pembelajaran. Misalnya kemungkinan yang anak tidak bisa diam itu tidak bisa duduk
di kursinya itu biasanya mempunyai gaya belajar kinestetik sehingga sering berjalan di kelas, bosan bu duduk terus. Nah, guru yang kreatif dan inovatif itu biasanya memanfaatkan ini untuk malah membiarkan si anak didik tersebut untuk berkeliling kelas dengan menempelkan gallery walk materi yang ada di sekeliling kelas, sehingga aktivitas jalan-jalannya, aktivitas tidak bisa diamnya anak didik itu bisa bermanfaat seperti itu. Atau bisa juga dibawa keluar kelas, misalnya seperti klasifikasi makhluk hidup. Itu nanti si anak didik yang tidak bisa diam itu diajak keluar kelas, mengamati apa saja hewan ini termasuk apa, seperti itu. Yang keempat, apakah Anda merasa bahwa kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa? Mengapa demikian? Iya, menurut saya, kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu dapat membuat peserta didik minat terhadap pembelajaran yang kita ampu. Misal pelajaran IPA akan sangat diminati ketika sering dilakukan hands-on atau praktik secara langsung, dilakukan di luar kelas, serta banyak games, karena biasanya IPA kan padat materi di beberapa materi ya itu, dan sehingga siswa sering mengantuk. Nah, di situ kita bisa meletakkan ice breaking atau games yang menyenangkan sehingga mereka tertarik kepada pembelajaran IPA. Nah, hal ini membutuhkan kekreatifan guru, bagaimana merancang pembelajaran IPA yang mudah dipahami dan membuat peserta didik itu berminat dengan IPA. Caranya adalah membuat modul ajar atau rancangan pelajaran yang berpusat sepenuhnya kepada peserta didik. Yang nomor 5, dalam pandangan Anda, sejauh mana kreativitas dan inovasi dalam pendidikan dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa? Menurut saya, dengan inovasi dan kekreatifan, guru dapat merancang pembelajaran yang variatif sehingga dapat melatih kemampuan keterampilan pemecahan masalah. Semakin banyak guru yang berinovasi dan berkreasi dalam merancang pembelajaran, peserta didik dapat mengembangkan ide yang tidak biasa dan berbeda dari solusi yang pernah ada. Kemampuan adaptasi mereka terhadap pemecahan masalah pun juga berkembang, sehingga ketika menghadapi permasalahan, peserta didik tidak akan kaget lagi. Kemudian dapat meningkatkan kepercayaan diri peserta didik dan kemampuan berkolaborasi antar teman sejawatnya. Guru yang terus berinovasi dan berkreasi akan menciptakan pembelajaran yang menarik bagi peserta didik, dan mereka dapat menyelesaikan permasalahan di lingkungan dengan pengetahuan telah mereka dapatkan di dalam kelas. Yang keenam, bagaimana peran penggunaan teknologi dalam mendukung pendekatan guru yang kreatif dan inovatif dalam pengajaran? Menurut saya, dengan menggunakan teknologi artinya guru itu aware terhadap perkembangan zaman, terhadap perkembangan teknologi, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu didiklah anak kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita dituntut untuk mendidik peserta didik sesuai zaman mereka. Berbeda dengan ketika kita menjadi peserta didik ya, itu berbeda cara didiknya. Sehingga peserta didik saat ini tengah berada di abad 21, di mana perkembangan teknologi semakin pesat, semakin canggih. Mereka bahkan lebih melek teknologi istilahnya. Sehingga jika guru menggunakan teknologi dalam pembelajarannya yang kreatif dan inovatif tentu saja, maka itu akan dapat menarik minat mereka dalam pembelajaran. Sehingga menurut saya, tentu saja penggunaan teknologi itu penting dan mendukung pendekatan guru kreatif ya dan inovatif. Yang ketujuh, bagaimana guru yang kreatif dan inovatif dapat menciptakan lingkungan kelas yang mendukung perkembangan siswa secara holistik, secara menyeluruh? Jawaban saya, guru yang kreatif dan inovatif itu dapat menciptakan lingkungan kelas yang mendukung perkembangan siswa secara holistik atau menyeluruh. Karena guru tersebut dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif sehingga hubungan peserta didik antar kelas di dalam kelas itu baik, suasana kelas menjadi nyaman. Kemudian pembelajaran yang kreatif dan inovatif itu biasanya berpusat pada siswa, sehingga perkembangan siswa itu dilatih secara menyeluruh, mulai dari aspek kognitifnya, aspek psikomotornya, aspek sosialnya, aspek emosionalnya, hingga kekreatifan siswa atau peserta didik. Nomor 8, apakah Anda merasa bahwa kemampuan guru untuk menjadi kreatif dan inovatif dapat membantu siswa mengatasi tantangan pembelajaran yang kompleks? Iya, dengan guru yang terus berinovasi
dan kreatif dapat membantu siswa mengatasi tantangan pembelajaran yang semakin kompleks di masa depan. Dengan merancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif, sebenarnya guru tengah menyiapkan dan melatih siswa dalam memecahkan masalah dan tantangan yang tidak terduga kemudian kompleks di masa depan nanti. Sehingga tentu saja peserta didik harus dilatih, harus dibiasakan menggunakan model berbasis masalah. Yang terakhir, nomor 9, apakah Anda merasa memiliki potensi untuk menjadi guru yang lebih kreatif dan inovatif pada masa depan? Jika iya, langkah apa yang akan Anda ambil untuk mencapainya? Seperti yang di awal saya bilang, sejujurnya saya bukan orang yang kreatif. Namun sebagai calon guru profesional, saya harus berusaha mengikuti perubahan dan menjadi guru yang kreatif dan inovatif sehingga dapat memberikan pembelajaran yang bermakna, yang dapat peserta didik manfaatkan ilmunya untuk menyelesaikan tantangan dan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar maupun masa depan nanti. Nah, karena sejatinya tidak ada guru yang sempurna, yang ada hanyalah guru yang mau berusaha untuk melatih anak didiknya untuk memaksimalkan potensi anak didiknya. Nah, langkah yang akan saya ambil untuk menjadi guru kreatif dan inovatif itu adalah yang pertama, mengikuti pelatihan terkait pembelajaran kreatif dan inovatif, khususnya dalam bidang teknologi, misalnya mengikuti pelatihan mendesain dengan Canva dan menggunakan aplikasi-aplikasi seperti augmented reality itu. Kemudian yang kedua, membaca buku tentang pembelajaran kreatif dan inovatif secara mandiri atau bergabung di komunitas baca buku seperti itu. Yang ketiga, mengikuti teacher creator di media sosial yang bergerak di bidang inovasi teknologi pendidikan sehingga memiliki motivasi untuk menjadi seperti mereka, berkumpul dengan circle-circle yang positif ya. Kemudian yang keempat, masuk ke dalam komunitas penggiat guru yang kreatif dan inovatif, lagi-lagi circle yang positif. Yang terakhir, teori sudah didapatkan, nah otomatis bagaimana pengimplementasiannya di dunia nyata. Jadi tidak hanya ikut pelatihan namun juga pengimplementasiannya sehingga ilmunya tidak sia-sia. Oke, terima kasih. Itulah jawaban mulai dari diri saya pada topik 7 etika dan profesionalisme guru. Mohon maaf jika tatanan katanya masih belibet ya. Akhir kata, saya sebagai manusia banyak khilaf, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat calon guru profesional.